Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa sama-sama kembali berkumpul untuk bermuajahah kembali bersama Ustaz kita Ustaz Al-Ghani masih di pembahasan tafsir surat pilihan dari kitab surat As-Sa'n. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jalani, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada tafadhol Mas'ud Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adriba aw uzlama aw halfana alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu nabi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada yang ini kita kembali mengikuti kajian rutin kita, dan alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan kita di surah Ad-Duha ya. Surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini termasuk surah Makkiyah ya. Surah Makkiyah yang diturunkan pada fase dakwah fase Mekah dalam urutan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa terus memegang teguh sunnah Rasulullah SAW, dan di akhirat nanti kita dipertemukan oleh Allah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Surah Ad-Duha, kita lanjutkan di surah Ad-Duha. Ini adalah surah Makkiyah sebagaimana tadi disampaikan. Kita mulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha ya. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'awna wa amma yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surah ini dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, ya wadduha, demi waktu duha. Ya, jadi aqsamallahu binahari kullihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu siang ya, secara keseluruhan. Jadi waktu duha ini adalah waktu ketika matahari naik sepenggalah ya. Kemudian setengah harian itulah kemudian disebut dengan waktu duha. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, itu waktu duha, waktu ketika matahari naik ya, sampai kemudian waktu zuhur tiba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya dengan walaili idza saja. Jadi Allah bersumpah demi malam yang apabila malam itu sudah saja itu adalah sakana ya, sakana bil khalqi wastadda wa dhulamuhu. Jadi di waktu malam, di waktu sudah tenang, sudah sunyi, kemudian gelap ya, semakin gelap, di waktu di mana suasana itu sudah sangat gelap. Nah, dengan Allah bersumpah dengan makhluk ini, sebagaimana kajian sebelumnya, bahwa hanya Allah yang berhak bersumpah dengan makhluknya, sedangkan kita sebagai umat manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaili idza saja tadi, dan demi malam apabila telah sunyi, ya, di mana makhluk sudah
beristirahat di sini, bima yasha'u min makhluqatihi amal makhluqu fala yajuzu lahu an yaqsuma, ya, bi ghairi khaliqihi. Disebutkan bahwa makhluk tidak boleh bersumpah dengan selain, ya, khaliqihi, selain pencipta Allah, selain pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah boleh saja bersumpah dengan makhluknya, ya. Sedangkan apabila kita bersumpah dengan makhluknya, disebutkan di situ fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Kalau kita bersumpah kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, ya, gitu. Di sini kembali kepada Nabi Muhammad. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkanmu, yaitu Nabi Muhammad, wa maqala, dan tidak pula membencimu, gitu, membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mawadda'aka maknanya ma tarakaka, ya. Allah tidak meninggalkanmu ya Muhammad, dan juga Allah tidak membencimu, ya, sehingga kemudian wahyu itu lambat, ya, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kisah tentang lambatnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu juga pernah terjadi, ya, ketika diturunkannya surat Al-Kahfi, ya, di mana pada waktu itu Nabi Muhammad SAW ditantang oleh orang-orang Yahudi untuk menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Maka kemudian Nabi Muhammad dengan penuh kepercayaan diri akan memberikan jawabannya keesokan harinya. Nah, lalu Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk diturunkan kisah tentang Ashabul Kahfi. Berdoa kepada Allah, ya. Namun besoknya ternyata belum turun-turun wahyunya, gitu, ya. Lalu ditagih lagi orang-orang Yahudi, mana kisahnya? Ya, katanya engkau tahu kisah Ashabul Kahfi. Lalu kemudian Rasulullah berdoa terus, ya, sampai berhari-hari, namun tak turun-turun wahyu itu. Nah, ini sebenarnya kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, Nabi saja yang meminta kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah untuk diturunkan wahyu. Ketika Allah belum berkehendak, ya belum juga, ya, menurunkan. Apalagi kita, gitu, ya, sebagai umatnya, ya, tentu harus lebih bersabar, ya, ketika misalnya kita minta sesuatu kepada Allah, Allah belum mengabulkan doa kita. Allah saja menguji Nabi Muhammad dengan diperlambatnya doa, diperlambatnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan ayat ini dengan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu, ya, walil akhirat, ya, yang kemudian itu lebih baik, khairul laka, lebih baik bagimu wahai Muhammad, minal ula, dari yang permulaan. Tafsirnya adalah walidaril akhirati khairul laka min dari dunia. Jadi negeri akhirat itu lebih baik, ya, daripada negeri dunia, atau kampung akhirat itu lebih baik daripada kampung dunia. Kemudian wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yakni sungguh, ya, saufa, kelak, ya, yu'tika, memberikan kepadamu wahai Muhammad, rabbuka, Tuhanmu, ya, pasti, ya, Allah atau Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu, fatarda, sehingga engkau akan menjadi puas. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi meminta petunjuk daripada Allah, ya, lalu kemudian turunnya terlambat, tapi Allah tegaskan bahwa nanti tiba waktunya, ya, di waktu yang tepat Allah akan berikan, ya, karunia-Nya kepada Nabi Muhammad, dan sehingga Nabi Muhammad akan menjadi puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini juga berlaku buat umatnya, ya, bahwa ketika kita sebagai umatnya meminta kepada Allah, lalu kadang-kadang kita tidak sabar, ya, tidak sabar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita pinta, tapi sesungguhnya adalah Allah Maha tahu kapan permintaan kita itu dikabulkan. Nah, kadang-kadang kita ingin bersegera,
namun Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat Allah berikan apa yang kita minta, Allah yang berikan apa yang kita maui gitu ya. Maka berhusnudzonlah kita kepada Allah ya, kapan, di mana dan bagaimana kita serahkan kepada Allah. Yang penting bagi kita adalah kita senantiasa berikhtiar mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti syariat Allah, kemudian juga kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ya, tinggal bagaimana kita husnudzon. Ya, ini tidak boleh kita sujud kepada Allah. Ya, kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan keinginan atau permintaan kita dikabulkan Allah. Pastinya Allah yang paling tahu kapan waktu yang tepat bagi Allah dan itu tepat buat kita. Nah, ya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri juga diberikan seperti itu, bahwa Allah akan memberikan karunia-Nya, memberikan nikmat ya. Jadi wala sawfa yu'tika rabbuka ya Muhammad min anwa'il in'ami fil akhirah. Ya, jadi Allah akan memberikan berbagai nikmat di akhirat nanti ya, dalam waktu yang tepat dan itu bisa memuaskan kita, memuaskan Nabi Muhammad juga memuaskan umatnya. Karena sebaik-baik nikmat yang bisa memuaskan itu adalah nikmat di akhirat nanti. Nah, kalau di dunia ini kadang nikmat yang sudah Allah berikan masih manusia itu memiliki sifat yang merasa tidak puas, yang merasa tidak puas. Ya, apalagi nikmat yang kita pahami kadang-kadang kita masih memahami nikmat itu hanya nikmat yang modelnya itu seperti nikmat rizki, uang, ya, kesehatan, gitu ya. Padahal ada nikmat yang lain. Ya, kalau kita kaji misalkan kitab ada Dunya Wadin, disebutkan di sana ada dua nikmat yang harusnya kita syukuri. Yang pertama adalah nikmat taklifi, yang kedua nikmat ghairu taklifi. Ya, yang sering kita syukuri itu adalah nikmat ghairu taklifi, seperti mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan, mendapatkan uang, mendapatkan hadiah. Itu adalah nikmat ghairu taklifi. Ini wajar bagi siapapun pasti akan bersyukur ketika mendapatkan nikmat tersebut. Namun ada nikmat taklifi yang kita kadang lupa untuk mensyukuri itu, yaitu apa? Nikmat perintah Allah. Nikmat ketika Allah perintahkan sholat, nikmat ketika Allah perintahkan puasa, nikmat ketika Allah perintahkan kita berzakat, nikmat ketika Allah perintahkan ibadah badani ya, ataupun ibadah yang berkaitan dengan harta. Itu adalah perintah taklif, tapi taklif itu sejatinya adalah nikmat bagi kita umat manusia. Ya bagaimana tidak ketika manusia butuh misalkan refleksi dan bertahanus itu kan itu bisa selesai dengan sholat 5 waktu dalam sehari, ya kan? Ketika manusia butuh misalkan apa namanya kesehatan badan, misalkan ya hikmah daripada ditunaikannya ibadah puasa. Jadi banyak sekali nikmat-nikmat taklifi yang kadang kita lupa untuk bersyukur terhadap nikmat tersebut. Kemudian berikutnya alam yajid kayatima fa'awa, ya bukankah dia mendapatimu sebagai yatiman, ya seorang yatim, fa'awa lalu Allah atau dia melindungimu ya Muhammad. Jadi ini adalah kondisi ketika Rasulullah SAW itu sudah menjadi yatim ya, ditinggalkan oleh sang ayah ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Kemudian dilanjutkan dengan wajadaka dhalan fahada, dan dia yaitu Allah mendapatimu itu Muhammad sebagai seorang yang bolang ya. Dolang di situ tentu bukan maknanya bukan sesat, tersesat dalam pengertian tersesat dari kebenaran, tetapi adalah yang bingung ya. Bingung, ada yang mengatakan juga tersesat dalam jalan ya. Jadi istilah kita menyasar ya, gitu nyasar. Kemudian Allah memberikan fahada, memberikan petunjuk ya, bagaimana solusi yang mengatasi masalah, kemudian bagaimana ditunjuki kepada jalan yang lurus lah, pengertian jalan ya jalan biasa ya, sebagaimana kita kalau jalan nyasar kan. Nah, lalu ada orang yang memberikan petunjuk nih arahnya ke sana, nah, kita akan bahagia. Nah, jadi maksud dengan dolang di sini bukan berarti Nabi Muhammad itu pernah tersesat ya. Dalam pengertian tersesat daripada kebenaran. Karena Nabi Muhammad SAW itu dijaga oleh Allah dari mulai dalam kandungan sampai kemudian beliau dilantik menjadi nabi dan seterusnya. Nah, jadi nabi itu kan maksum ya. Nanti sebagai nabi kan maksum, dan sebelumnya juga Allah menjaga Nabi Muhammad dari segala macam keburukan. Misalkan salah satu kisah yang mungkin kita sering dengar bahwa Nabi Muhammad itu pernah merasa penasaran dengan acara kumpulan anak-anak remaja waktu anak muda ya. Pesta-pesta malam-malam, beliau penasaran ingin melihatnya,
Beliau turun dari bukit kemudian untuk melihat atau bergabung dengan acara tersebut. Tapi Allah kemudian membuat beliau tertidur di tengah jalan sampai pagi hari. Ketika bangun acaranya sudah selesai. Besoknya lagi beliau masih penasaran tuh, ya, turun lagi ingin melihat tuh acara anak muda apa sih pesta-pesta ini, ingin tahu. Tapi belum nyampe ke acaranya beliau juga ditidurkan lalu di tengah jalan. Nah, jadi Allah menjaga beliau dari macam kesesatan, keburukan dan juga apa namanya di luar kebenaran. Kemudian wawajadaka ainal faghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Ya. Fa'amal yatim fala taqhar, maka terhadap anak yatim, ya, janganlah engkau fala taqhar, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ya. Ini juga termasuk salah satu keuntungan atau fadilah Allah, ya, keutamaan bagi anak-anak yatim, ya. Makanya kemudian kita tidak boleh sembarangan memakan harta anak yatim, ya. Memakan harta anak yatim bisa kategori dosa, ya. Jadi kita tidak boleh memakan harta anak yatim kemudian juga sewenang-wenang. Nah, yang dimaksud dengan anak yatim ini tentu bukan yang sudah dewasa, ya. Kalau sudah dewasa sudah punya istri kemudian orang tuanya meninggal, ya bukan anak yatim lagi gitu, Mas. Anak yatim itu adalah anak yang eh, masih belum balik, ya, masih belum balik, ya, kemudian ditinggal oleh abahnya atau ayahnya, ya, baru kemudian disebut sebagai anak yatim. Kapan status anak yatimnya selesai? Setelah beliau seorang anak ini sudah balik sebenarnya, karena dalam konteks Islam orang sudah balik itu sudah bisa bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, tinggal kondisinya bagaimana anak-anak ini kita kondisikan ketika sudah balik sudah bisa bertanggung jawab. Ya, walaupun memang ya di zaman sekarang ini eh, kondisi sekarang anak-anak yang sudah balik itu kadang masih seperti anak-anak yang belum balik. Nah, ini memang apa namanya tantangan kita, ya, bagaimana menyiapkan anak-anak kita ketika sudah balik mereka siap untuk menghadapi kehidupan. Wa masa ila falatanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta, ya, sail, ya, falatanhar, maka jangan menghardiknya. Jadi kalau ada orang yang minta-minta ke kita, ya, pengemis atau siapapun, jangan kita menghardiknya, tidak boleh, ya. Kalau kita mau ngasih kasih, kalau enggak ya sudah, tidak usah ngasih. Jangan kemudian kita malah menghinanya, menghardiknya dan sebagainya, ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalaupun ada orang datang membawa kuda mahal atau unta merah, ya, ada unta merah, kemudian turun minta ke Baitul Mal, uang kasih, gitu. Nah, jadi ya ada juga sebenarnya orang yang mungkin rumahnya besar, gitu ya, tapi tidak punya uang masuk untuk kehidupan sehari-harinya. Bisa saja begitu. Nah, jadi ketika ada yang mengemis, minta-minta kita, kalau kita mau ngasih, kasih. Kalau tidak, ya cukup diam saja atau kita tolak baik-baik, gitu ya. Tidak kemudian kita menghadiknya. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kau nyatakan dengan bersyukur. Ya, jadi ini adalah ayat yang meminta kita sebenarnya untuk bukan apa namanya, bukan untuk sombong. Ada istilahnya tahadus bin nikmat. Ya, tahadus bin nikmat itu adalah kita menceritakan nikmat yang kita dapatkan. Nah, karena eh, ketika nikmat itu diberikan kepada kita, maka bersyukurnya kita itu dengan cara dua. Yang menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada dua cara untuk kita bersyukur. Ya, yang pertama adalah ketika kita mendapatkan sesuatu maka berterima kasih. Langsung kita ucapkan terima kasih kepada yang memberikan. Ya, apakah itu misalkan teman kita memberikan kita sesuatu hadiah, maka ucapkanlah terima kasih kepada yang memberikan. Ketika Allah, ya kan, memberikan kepada kita nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang pertama bersyukur itu adalah mengucapkan rasa terima kasih, gitu ya. Yang kedua adalah ketika ketika kita mendapatkan sesuatu nikmat, kita tunjukkan kepada orang itu, kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh dia, gitu ya. Jadi kalau secara simpelnya misalkan kalau teman-teman ada yang memberikan hadiah pakaian misalkan, maka salah satu cara kita mensyukuri berterima kasih kepada orang yang memberikan pakaian itu, maka pakailah pakaian itu di depan dia. Gunakan pakaian itu di hadapan dia misalkan. Nah, Al-Fakir suka begitu tuh. Kalau ada orang yang ngasih hadiah, ya udah saya pakai hadiah itu di hadapan dia. Bukan dipakai di depan dia, ya. Maksudnya kita gunakan hadiah yang diberikan kepada kita di depan dia. Itu akan merasa senang. Orang yang memberikan hadiah itu akan merasa bahagia karena hadiah yang diberikan itu dipakai langsung oleh kita atau kita gunakan di hadapan dia. Masya Allah. Ya, ini adalah salah satu cara untuk berterima kasih.
Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, yang kedua adalah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kira-kira secara sederhana dari surah Ad-Duha. Kemudian kita lanjutkan dengan surah Al-Lail. Ya, Ustaz, Ustaz, ini udah azan dari jam 3 tadi. Oh gitu. Nah, Baik, nanti untuk sesi tanya jawab mungkin kita insya Allah lanjut di grup aja, Ustaz. baik, Apa namanya? fair. Kita aja. Barakallahu fikum. Ya, baik. Terima kasih Ustaz dan teman-teman semua sudah waktu asar. Insya Allah untuk sesi tanya jawab nanti kita langsung dilakukan di grup aja biar grupnya ramai juga Ustaz gitu ya. Nanti insya Allah Tamam. untuk rekamannya akan saya bagikan di sore hari ini insya Allah. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.